Halo semuanya, kenalin nama saya Jessica Febriana Sipayung. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup sering yang dibicarakan oleh orang lain, khususnya para kaum feminisme, yaitu tentang catcalling. Kalau catcalling ini kalau kita artikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, cat artinya kucing dan calling artinya memanggil. Sebenarnya tidak seperti itu. Catcalling ini adalah salah satu sexual harassment atau street harassment, kekerasan seksual atau pelecehan seksual atau kekerasan yang terjadi di jalan. Biasanya catcalling ini sering terjadi pada wanita yang dilakukan oleh pria. Misalnya ada seorang wanita yang sedang sendirian di jalan, kemudian ada segerombolan pria atau beberapa pria dan kemudian pria-pria tersebut menggoda wanita itu dengan kata-kata yang tidak pantas atau yang tidak senonoh. Itu yang dikatakan dengan catcalling. Mungkin catcalling ini terdengar biasa aja karena tidak ada tindakan menyentuh tubuh dan lain sebagainya seperti pemerkosaan. Tapi sebenarnya catcalling ini adalah salah satu sexual harassment atau pelecehan seksual secara verbal. Dan ini adalah bukan hal yang wajar atau bukan hal yang bisa kita anggap sepele. Catcalling ini sendiri memiliki dampak yang begitu besar bagi korban yang mengalami catcalling. Kalau bicara tentang catcalling, saya teringat pada seorang teman saya. Pada saat itu saya dan teman saya masih di semester 1. Kami pulang sekitar pukul 7 malam karena kami ada rapat di organisasi di jurusan sehingga kami harus pulang agak malam. Akhirnya saya dan teman saya menuju kos teman saya. Kebetulan di depan kos teman saya ini ada sebuah pondok. Pondok ini bisa dipakai untuk duduk-duduk, nongkrong, santai, dan sebagainya. Kebetulan pada saat kami pulang ada segerombolan anak laki-laki, sekitar 4 atau 5 orang. Kami merasa itu mungkin teman kami atau mahasiswa dari kampus kami. Makanya kami merasa biasa saja. Pada saat kami lewat, mereka melakukan catcalling terhadap kami. Mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau yang tidak senonoh. Dan apa yang terjadi? Akhirnya teman saya tadi merasa trauma dan dia tidak berani untuk pulang ke kosan dia sendiri. Dan akhirnya dia nginep di tempat saya selama 1 bulan karena dia masih trauma. Setelah 1 bulan pun saya harus mengantar dia ke kosan dia dan dia tidak berani sendirian untuk berjalan ke kosan dia. Akhirnya lama-kelamaan pun dia berani untuk sendiri ke kosan dia. Lihat betapa besarnya dampak catcalling ini terhadap mental seseorang. Yang saya sebutkan ini atau yang kalian dengar ini hanyalah baru satu cerita atau baru satu kasus. Belum kita dengar dari banyak orang dari perspektif yang berbeda, dari cerita yang berbeda pula. Bisa kita lihat betapa besar dampak yang diberikan oleh catcalling ini. Dapat disimpulkan bahwa catcalling ini bukanlah sebuah jokes atau sebuah candaan, atau bahkan catcalling itu bukanlah sebuah compliment atau sebuah pujian, tapi catcalling ini adalah sebuah pelecehan seksual. Lalu bagaimana caranya apabila kita mengalami catcalling seperti teman saya tadi, atau suatu saat kita mengalami catcalling, atau mungkin kita belum pernah mengalami catcalling tapi kita mau melakukan antisipasi. Yang pertama, saat kita mengalami catcalling atau saat orang melakukan catcalling terhadap kita, yang harus kita lakukan adalah menatap wajah atau menatap mata orang yang melakukan catcalling tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, biasanya orang-orang itu akan takut atau mereka akan merasa takut karena kita berani untuk melawan. Kalau cara ini tidak bisa atau tidak manjur, kita mungkin bisa menjawab dengan tegas catcallingan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dengan melakukan seperti itu, mereka mungkin akan merasa lebih takut lagi karena kita berani melawan dengan kata-kata kita. Kemudian kalau mereka bisa melawan lagi atau mereka menganggap itu mereka masih menjawab lagi, kita bisa berlari atau kita bisa pindah ke tempat yang lebih ramai sehingga ada orang-orang yang bisa melihat kita. Jadi intinya kita tidak boleh sendirian. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita bisa memegang handphone kita
kita harus memfoto orang tersebut yang melakukan catcalling agar kita bisa sebarluaskan orang-orang tersebut agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Misalnya kita berada di jalan A dan kemudian di jalan A ini ada seorang yang suka catcalling, kita bisa foto mukanya dan kita bisa sebarluaskan agar orang-orang yang berada di jalan A tersebut atau orang-orang yang tinggal di daerah jalan A tersebut bisa lebih berhati-hati lagi terhadap orang yang melakukan catcalling tersebut. Intinya catcalling adalah catcalling is not a joke. Catcalling is not a compliment, but catcalling is sexual harassment. Jadi buat semuanya, nggak hanya perempuan aja, tapi laki-laki juga kerap kali mengalami catcalling. Maka dari itu kita semua tidak boleh mewajarkan hal ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan tidak melakukan catcalling dan tidak menganggap catcalling itu wajar. Sekian dan terima kasih.